Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok RPL kelas D3 akan menjelaskan aplikasi ByNotes yang telah kami susun dan kami buat. Nah, aplikasi ByNotes ini merupakan aplikasi pengingat atau merupakan aplikasi catatan yang cukup menarik. Adapun aplikasi ini kami buat dengan inspirasi dari aplikasi yang sudah ada di Play Store dengan nama apa? Color Notes. Nah, Color Notes. Saya Muhammad Rifaat, di sebelah kanan saya ada Bunda Yudhistira Ayuninta, di sebelah kiri saya ada Muhammad Fazil Ihsan, di sebelah kiri lagi ada Muhammad Rian Alfasa, di sebelah Muhammad Rian Alfasa ada Agung Prakasa, di sebelah lagi ada Amanda Rabiano. Adapun sedikit dari aplikasi ByNotes ini akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Agung Prakasa. Dipersilakan. Oke, aplikasi ByNotes merupakan aplikasi pengelolaan catatan berbasis Android yang dirancang untuk mengatasi tantangan manajemen catatan digital dengan menyediakan fitur yang dirancang dengan reminder otomatis menggunakan alarm manager, penguncian catatan melalui enkripsi sederhana berbasis password, serta mode tampilan fleksibel seperti list, card, dan grid. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, basis data SQLite dengan 15 kolom, dan prinsip material desain untuk platform Android 8.0 ke atas atau API level 26+. Fitur utama meliputi operasi CRUD lengkap untuk catatan teks dan checklist, sistem kategori, pencarian real time, serta pengelolaan tema dark atau light yang dapat dipersonalisasi. Pengujian fungsional menunjukkan 100% keberhasilan pada 25 tes case utama dengan performa loading 100 plus catatan dalam waktu kurang dari 2 detik dan rating usability 4,5 sampai 5 dari 10 pengguna tes. Dokumen ini mendokumentasikan seluruh proses rekayasa, perangkat lunak, dan analisis hingga implementasi ByNotes. Oke, udah semua. Baik. Nah, jadi aplikasi ByNotes ini merupakan aplikasi yang kami kembangkan hasil dari pembelajaran kami selama 1 semester di mata kuliah pemrograman mobile yang diajarkan oleh Wahid. Nah, adapun fitur-fitur yang di sini masih simple, yaitu masih mencakup di CRUD dan juga SQLite. Dan kenapa fiturnya simple? Karena baru itu saja yang kami pelajari di pemrograman mobile. Jadi kami tidak ingin mendahului dosen gitu untuk membuat aplikasi yang lebih powerful dari sekedar catatan ini. Jadi mohon maaf jika aplikasi kami terlihat sangat simpel, tapi ini 100% kerja keras kami untuk membuat aplikasi ini. Adapun nanti presentasinya untuk penggunaannya, untuk penginputan data, untuk pengeditan data, untuk penghapusannya akan kami lampirkan di video yang menampilkan aplikasinya, di video yang terpisah dari presentasi ini. Mungkin ada lagi teman-teman? Cukup. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan di presentasi kami berkenaan ini. Mungkin saudara yang menonton boleh lanjut ke video presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi ByNotes-nya. Di sini terdapat halaman beranda. Halaman beranda itu terdapat di kiri atas itu ada nama aplikasinya, dan di kanan atas itu ada menu search, bintang, dan titik 3. Dan kemudian ada tombol add. Tombol itu berfungsi untuk menambahkan alarm. Nah, di sini saya akan langsung saja. Di sini saya akan menambahkan catatan. Di dalam tombol add fitur tambah catatan itu terdapat judul catatan, isi catatan, dan ada kategorinya personal dan pekerjaan. Terus ada tanggal dan ada waktu pengingat jika kita mau diingatkan, dan ada tandai sebagai penting.
Kemudian ada menu gambar, itu hanya opsional saja. Saya akan menambahkan catatannya. Judul catatannya itu catatanku. Kemudian isi catatannya. Terus untuk kategorinya saya memakai kategori personal, dan karena ini tidak terlalu penting, tidak saya tandai sebagai penting dan tidak perlu dikasih waktu pengingat. Sini saya akan menyimpannya. Terus saya akan menambahkan catatan lagi. Untuk judul catatannya itu tanggal lahirku, dan untuk isinya itu ya tanggal lahir saya. Untuk kategorinya saya akan memakai kategori personal lagi, dan karena ini penting dan perlu diingatkan, saya akan memakai waktu pengingat, dan saya juga akan menandai ini sebagai penting. Oke, terlihat di situ dia jika ditandai sebagai penting, dia berbeda warna dan dia ada bintangnya. Selanjutnya saya akan menambahkan catatan lagi, yaitu catatan di kategori pekerjaan. Kategori pekerjaan itu bisa untuk kita pakai untuk tugas dan pekerjaan lainnya. Di sini saya akan judulnya itu tugas. Untuk isi catatannya, untuk kategorinya yang saya tadi bilang pekerjaan, dan karena ini penting juga saya beri waktu pengingat, dan saya akan menandai sebagai penting. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan catatan teks lagi di kategori pekerjaan. Judul catatannya tugas 2. Untuk isinya untuk kategorinya tadi saya bilang pekerjaan, dan ini tidak terlalu penting dan nggak perlu waktu pengingat, tidak saya beri. Dan selanjutnya saya akan menambahkan catatan checklist. Catatan checklist itu untuk ketika kita misal mau berbelanja banyak, contohnya lebih dari 3 item atau 4 item, itu bisa digunakan. Contohnya seperti ini akan saya gunakan. Judul checklistnya belanjaanku. Untuk kategorinya personal ya. Karena ini penting, saya tandai sebagai penting, dan untuk itemnya contohnya seperti ini. Misalnya saya mau belanja ayam, terus ada sayur, terus ada beras, terus ada ikan. Oke, saya akan tambahkan catatan checklistnya. Ya, terlihat di sini dia ada, dan maksud saya ketika kita sudah berbelanjanya, kita bisa melihat detail catatannya, dan jika sudah terbelanja kita bisa mencentangnya jika sudah terbelanja semua. Dan tiap catatan itu bisa kita lihat detail, contohnya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketika catatan itu di long press atau ditekan lama, dia akan mengeluarkan. Yang pertama itu ada hapus dari penting, kunci catatan, edit, bagikan, arsipkan, dan hapus. Yang pertama
pertama saya akan menjelaskan hapus dari penting itu. Karena catatan checklist saya ini sudah selesai dan saya sudah tidak lagi memakainya, akan saya hapus dari penting. Oke, terlihat dia sudah pindah ke bawah dan tidak menjadi bagian penting lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kunci catatan. Kunci catatan ini ketika catatan itu penting dan kita tidak ingin catatan itu terhapus atau hilang, kita bisa mengunci catatan itu. Kita bisa mengasih password. Oke, terlihat di sini catatan yang saya beri kunci dia terkunci dan ketika kita mau menghapusnya kita harus memasuki password yang tadi kita berikan. Oke, selanjutnya ada edit. Edit itu ketika kita mau mengedit suatu catatan yang kita bikin. Oke, seperti itu. Sudah, selanjutnya ada menu bagikan. Ini ketika kita membagikan ke WhatsApp, ke teman, ke Instagram, ke Gmail, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada arsipkan. Kita akan mengarsipkan catatan checklist saya kan karena sudah selesai. Dan kita akan menghapus tugas saya yang tugas 2 itu yang saya bilang tadi sudah selesai dan tidak terlalu penting. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian di kanan atas. Yang pertama itu ada menu search. Ketika catatan kita terlalu banyak menumpuk dan kita tidak mau scroll, kita bisa search dengan judulnya. Contohnya seperti ini. Dan gini. Oke, selanjutnya itu ada bintang. Bintang ini ketika catatan yang kita tandai penting dan ketika kita menekannya dia akan keluar catatan penting. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di titik 3 kanan atas itu terdapat fitur-fitur filter kategori, mode tampilan, ganti tema, dan lihat arsip. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan filter kategori. Filter kategori itu terdapat kategori semua, personal, dan pekerjaan. Semua yang terdapat kalau kita menekan filter kategori semua, dia akan terlihat catatan semua kategori. Contohnya pekerjaan dan personal dan catatan checklist juga. Untuk kategori personal, ketika kita menggunakan kategori personal, dia terlihat menampilkan catatan yang kategorinya personal saja. Dan terakhir filter kategori pekerjaan, ketika kita memakai filter kategori pekerjaan, dia akan menampilkan catatan dengan kategori pekerjaan. Selanjutnya ada mode tampilan. Di sini saya akan menjelaskan mode tampilan. Yang pertama itu ada list. Mode tampilan list di sini bentuk untuk tampilan potretnya, dan mode tampilan list juga bisa landscape. Untuk landscape-nya seperti ini. Dan selanjutnya itu ada mode tampilan card. Untuk mode tampilan card tuh untuk potretnya seperti ini, dan untuk landscape-nya seperti ini. Selanjutnya ada mode tampilan grid. Mode tampilan grid itu untuk potretnya seperti ini, dan untuk landscape-nya seperti ini. Oke, itu dia mode 3 tampilan saya. Dan selanjutnya itu ada fitur ganti tema. Ganti tema itu ketika kita mau menggunakan dari tema terang ke tema gelap, contohnya seperti ini. Oke, saya akan kembali lagi ke tema terang. Yang terakhir ada lihat arsip. Lihat arsip itu ketika kita mau melihat arsipan yang catatan yang kita arsip. Oke, seperti contohnya seperti ini. Karena catatan checklist saya sudah selesai, jadi saya arsipkan dan tidak saya hapus.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.